Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Eka Sandi Prasetya dengan NIM 172504772 Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya ingin membuat video tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi SPS sebagai syarat pengujian HER mata kuliah statistika. Baik, saya akan lanjut ke video tutorial. Baik, untuk data yang saat ini saya akan kelola adalah data yang sebelumnya sudah saya teliti, yaitu pengaruh penggunaan aplikasi e-wallet data terhadap persepsi risiko penggunaan pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Jateng. Dan kuesionernya telah disebar menggunakan Google Vote dan telah diisi oleh 50 responden dari setiap mahasiswa cabang Jatiwaringin. Dan ini adalah datanya. Nah, yang pertama yang akan kita uji adalah uji validitas. Step pertama, kita pergi ke Analyze, kita ke Correlate, kita ke Bivariate, lalu ini yang pertama-tama ada item X1 sampai total X1 kita pindahkan ke variabel. Lakukan step ini sampai item X2 dan item Y. Lalu setelah ini kita klik OK. Kita lanjut ke item X2. Seperti biasa, kita pergi ke correlate, kita ke bivariate, lalu pindahkan dulu waktunya ke kiri. Sekarang kita pilih item X2, ke variabel, lalu klik OK. Lanjut kita ke variabel Y, kita klik analyze, kita correlate, kita ke bivariate, lanjut kita item Y1, pindahkan ke variabel, kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari correlation item X1, dan ini hasil correlation dari item X2, dan ini adalah hasil correlation dari item Y1. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliability. Step-stepnya, kita pergi ke Analyze, kita pergi ke Scale, kita pergi ke Reliability Analyze, lalu pindahkan total X1, total X2, dan total Y ke bagian item. Untuk cara perpindahannya sama seperti sebelumnya. Klik OK. Dan ini adalah hasil reliability statiknya, di mana kita mendapatkan crossback alpha-nya di angka 0,862, yang berarti itu adalah reliable, karena sudah di atas angka 0,60, yang seharusnya jika di bawah 0,60 maka data tersebut tidak reliable. Baik, yang selanjutnya kita akan kelola adalah uji asumsi klasik. Nah, di dalam uji asumsi klasik ada beberapa uji lagi, yaitu ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, ada uji heteroscedasitas, ada uji autokorelasi. Nah, yang pertama-tama kita akan uji adalah uji normalitas. Dan di dalam uji normalitas ada beberapa bagian. Yang pertama ada metode grafik dan ada metode Kolmogorov-Smirnov. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama kita pergi ke Analyze, kita pergi ke Revision, kita pergi ke Linear. Nah, untuk variabel dependennya, kita isi dengan variabel total Y, dan independennya kita isi dengan total X1 dan total X2. Lalu setelah itu kita pergi ke Save, kita pergi ke Plot, lalu kita pindahkan dependent ke bagian Y, dan Z-sheet kita pergi ke X. Dan untuk standarized residual plots-nya, kita centangkan histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue, lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya sebentar.
Nah, dan ini adalah hasilnya. Uh, histogram dependent variable total Y-nya berbentuk seperti lonceng dan cenderung tidak ekstrim, menandakan data tersebut adalah valid, dan titik-titik di bagian normal PP plot regression standard residual, titik-titik yang mengisi garis diagonal ini tidak begitu menyatu dan tidak begitu terpisah, menandakan variabel tersebut adalah valid. Baik, kita akan lanjut ke metode Kolmogorov-Smirnov. Dan pertama-tama kita akan lakukan adalah klik analyze dan pergi ke regression, kita pergi ke linear, kita pergi ke save, lalu klik standard result, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan keluar variabel baru, yaitu variabel. Nah, maka akan keluar variabel baru yaitu variabel ZRN1. Nah, maka selanjutnya kita pergi analyze, kita pergi ke normatic non-parametric test, lalu kita pergi ke regression dialog, lalu ke one sample QS, dan pilih variabel yang baru tadi, lalu pindahkan ke test variable list, dan ini tidak bisa diapa-apakan, lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Dan angka tersebut telah terisi dengan angka 0,21 yang pada data tersebut adalah data valid karena di atas 0,5. Baik, selanjutnya adalah uji multikoloritas. Dan dalam uji multikoloritas ada dua metode yang bisa dipakai, yaitu adalah metode TOL dan metode VIF. Dan langkah-langkah pertamanya adalah kita pergi ke analyze, kita pergi ke regression, kita pergi ke linear, lalu kita pilih static. Nah, model fit kita centang, part and partial correlation kita centang, coordinate diagnosis kita centang, lalu kita continue dan klik OK. Sebentar. Dan ini adalah hasilnya dari TOL variabel X1 dan X2. Dan ini adalah hasil VRF dari variabel X1 dan variabel X2. Oke, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dan dalam uji heteroskedastisitas ada dua metode yang digunakan, yaitu adalah metode grafik dan metode Glaser. Dan pertama-tama yang kita akan lakukan adalah pre-analyze. Seperti biasa, kita pergi ke linear, lalu kita pilih plot dan pindahkan dependent, share sheet, pindahkan, kita pilih share sheet dan separate. Lalu bagian standard residual plot kita uncentang bagian histogram, dan normal probability kita uncentang juga, lalu kita klik continue dan klik OK. Dan ini adalah hasilnya dari dependent titik Y, di mana yang kita bisa lihat di bagian titik-titik tidak begitu menyatu dan tidak membentuk pola tertentu yang dapat diartikan sampel atau variabel tersebut terbebas dari heteroskedastisitas dan bisa disebut sampel bersifat homogen. Oke, lanjut. Kita ke uji Glaser. Lanjut kita pergi ke analyze, kita pergi ke regression, kita pilih linear, kita pilih option, kita pilih save, lalu kita uncentang standard result, lalu centang unstandard result, lalu kita klik continue, kita klik OK. Maka akan keluar variabel baru, yaitu res1. Nah, maka selanjutnya kita pergi ke transform, kita pilih computed variable, lalu bagian sini kita klik aggregate. Dan di sini kita ketik dulu ABS, lalu buka kurung, cari variabel tadi, kita pindahkan ke sini ke numeric expression, kurung, lalu
kita cari di Preparation Group, kita klik All, kita klik OBS, lalu kita klik OK. Selanjutnya, karena sudah selesai, kita pilihkan Analyze, kita pilihkan Regression, kemudian lalu total return dan gain-nya kita pindahkan dulu, digantikan dengan Unstandardized, dan digantikan dengan Average, dan klik Continue. Dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat angkanya di atas 0,5 semuanya. Ada yang 875 dan 5,60. Otomatis tidak terhitung ya. Bisa diartikan variabel tersebut atau sampel tersebut terbebas dari heteroscedasticity karena di atas 0,5. Uji selanjutnya sekaligus uji terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, dalam uji autokorelasi terdapat metode yang biasa digunakan, yaitu adalah metode Robinson. Dan bagaimana untuk melakukannya? Langkah-langkah pertama, kita akan pergi ke Analyze, kita pergi ke Regression, kita pergi ke Linear, dan variable dependent-nya yang sebelumnya ada implicit, kita pindahkan dulu, lalu ganti dalam total loop. Dan langkah selanjutnya, kita pergi ke statistik, kita centang model fit, dan centang bagian part and partial, dan correlative differences. Lalu kita centang di bagian Robinson. Kita klik continue, dan klik OK. Nah, ini adalah bagian dari variable uji korelasi dan metode Robinson dari hasilnya 1.960. Oke, itu adalah uji pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Baik, saya Sandri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan kata yang kurang sesuai dan bahasa yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.